Di sebuah kawasan di Bekasi, ada gunungan sampah setinggi gedung 16 lantai. Satelit NASA mendeteksinya dari luar angkasa. Para ilmuwan UCLA menyebutnya lokasi paling berbahaya di Asia. Media internasional ramai memberitakannya. Tapi di kaki gunung yang sama, ada orang yang penghasilannya 136 juta sebulan. Ada rumah-rumah yang berdiri kokoh dan permanen. Ada anak-anak yang berangkat sekolah setiap pagi. Ada bisnis yang terus tumbuh setiap harinya tanpa pernah berhenti. Dua kenyataan yang berlawanan di satu tempat yang sama. Ini adalah dua wajah Bantar Gebang yang hampir tidak pernah dibahas bersamaan. Dan setelah video ini, kalian tidak akan bisa melihat tempat itu dengan cara yang sama lagi. Tapi sebelum kita masuk ke dua wajah itu, kita perlu tahu dulu, Bantar Gebang itu sebenarnya apa dan bagaimana dia bisa seperti ini. TPST Bantar Gebang mulai beroperasi tahun 1989. Waktu itu luasnya sekitar 110 hektar, setara dengan 200 lapangan sepak bola. Tujuan awalnya sederhana, jadi tempat pemrosesan sampah untuk Jakarta yang waktu itu penduduknya belum sebanyak sekarang. Tapi Jakarta tumbuh, terus tumbuh, dan sampahnya ikut tumbuh. Setiap hari, ribuan truk dari seluruh penjuru Jakarta memadati jalanan Bekasi menuju satu titik yang sama. Sekarang, lebih dari 7.300 ton sampah masuk ke Bantar Gebang setiap harinya. Dan angka itu terus meningkat setiap tahun. Kalau kamu tumpuk sampah sebanyak itu selama 35 tahun, hasilnya adalah gunungan yang sekarang mencapai ketinggian lebih dari 40 meter, setinggi gedung 16 lantai. Dan menurut laporan BBC pada Maret 2026, total timbunan sampah di sana sudah mencapai 55 juta ton. 55 juta ton. Untuk gambaran, itu berat yang cukup untuk mengisi 55.000 gedung pencakar langit. Dan ini semua terjadi di Bekasi, bukan di Jakarta yang menghasilkan sampahnya. Di Bekasi, yang warganya harus menanggung dampaknya setiap hari. Sekarang kita masuk ke wajah pertama, yang paling keras faktanya. April 2026, UCLA School of Law merilis laporan dan laporan ini menggunakan data dari satelit milik NASA di Stasiun Luar Angkasa Internasional. Hasilnya, Bantar Gebang dinobatkan sebagai penyumbang emisi gas metana terbesar kedua di dunia, hanya kalah dari satu TPA di Buenos Aires, Argentina. Angkanya 6,3 ton gas metana per jam, setiap jam, tanpa henti, bahkan pada pertengahan 2025 sempat melonjak lebih dari 12 ton per jam. Dan yang paling mengkhawatirkan, tingkat persistensinya 100%. Setiap kali satelit melintas di atas Bekasi, metana selalu terdeteksi. Tidak ada jeda, tidak ada hari libur. Untuk gambaran seberapa besar itu, 5 ton metana per jam setara dengan emisi 1 juta mobil SUV atau satu pembangkit listrik batubara 500 MW yang menyala penuh. Kenapa metana berbahaya? Karena dalam 20 tahun pertama di atmosfer, metana punya daya pemanasan global 84 kali lebih kuat dibanding karbon dioksida. Dan metana juga bereaksi dengan sinar matahari membentuk ozon di permukaan tanah, polutan yang langsung dihirup manusia. Ini bukan angka lingkungan yang abstrak di kertas ilmiah. Ini angka yang langsung berdampak ke tubuh manusia yang tinggal di sekitarnya. Dan dampaknya ke warga itu nyata sekali. Warga yang tinggal di radius dekat TPST mengalami paparan polusi klinis setiap harinya. Lonjakan penyakit ispa, asma, bronkitis, bahkan tuberkulosis sudah terdokumentasi. Anak-anak dan lansia paling rentan. Dan risiko kerusakan paru-paru permanen bukan lagi ancaman yang jauh. Air sumur di sekitar kawasan juga berisiko tercemar lindi, cairan yang berbentuk dari sampah yang membusuk dan meresap ke tanah. Bau menyengat bukan sekedar tidak nyaman, itu tanda polutan yang terus-menerus masuk ke sistem pernapasan.
Dan ancaman fisiknya juga nyata. Maret 2026, longsor gunungan sampah di zona 4 TPST Bantar Gebang menewaskan 7 orang, menimbun truk, menghancurkan warung warga yang ada di sekitar lokasi. Ini bukan cerita lama dari buku sejarah, ini kejadian sekitar 5 bulan yang lalu. Menurut Aliansi Zero Waste Indonesia, sekitar 38 TPA di Indonesia pernah terbakar akibat ledakan gas metana yang dipicu cuaca panas. Bantar Gebang, dengan volume metana yang jauh di atas rata-rata TPA dunia, selalu hidup di bawah ancaman yang sama. Tapi, di tengah semua ancaman ini, kehidupan di Bantar Gebang terus berjalan, karena bagi ribuan orang di sana tidak ada pilihan lain. Dan bagi sebagian yang lain, justru ada peluang yang orang luar tidak pernah bayangkan. Sekarang kita balik ke sisi yang bikin banyak orang tidak percaya ketika pertama kali dengar. Di bawah gunungan sampah yang disorot satelit NASA itu, ada ekosistem bisnis yang perputaran uangnya luar biasa besar dan sudah berjalan puluhan tahun. Sekitar 6.300 pemulung yang menggantungkan hidupnya di sini. Mereka datang dari Indramayu, Madura, Cirebon, Kalimantan, bahkan Sulawesi. Bukan semua karena tidak punya pilihan lain. Banyak yang datang karena sudah hitung-hitungan dan angkanya masuk. Pemulung yang rajin bisa dapat 100.000 sampai 200.000 per hari hanya dari mengumpulkan plastik, botol kaca, kardus, dan logam. Dalam sebulan, itu setara atau bahkan lebih dari UMR beberapa kabupaten di Indonesia. Tapi itu baru lapisan paling bawah dari rantai bisnisnya. Di atasnya ada pengepul, orang yang membeli hasil buruan pemulung lalu mencuci, menyortir, mengeringkan, dan menjual ke distributor daur ulang. Plastik dibeli dari pemulung di harga 450 sampai 700 per kilo. Setelah diproses, nilainya bisa berlipat. Dalam satu hari, satu usaha pengepul bisa menangani 3 sampai 4 ton plastik. Dan disinilah kisah yang paling membuat orang diam sejenak ketika mendengarnya. Iboh, warga Bantar Gebang berusia 41 tahun mampu meraih pendapatan 136 juta per bulan dari menjual rata-rata 200 ton sampah plastik. Dia punya 32 anak buah. Dia membangun bisnis ini dari nol, mulai dari pemulung biasa, naik jadi pengepul, terus perlahan bangun jaringan sendiri. Ini bukan keberuntungan, ini strategi bisnis yang dibangun bertahun-tahun di tempat yang kebanyakan orang enggan bahkan sekedar melewatinya. Tapi ekosistem bisnisnya tidak berhenti di pengepul. Di atas pengepul ada pabrik biji plastik yang mengubah plastik mentah hasil sortir menjadi bahan baku produk baru. Prosesnya, plastik dicacah, dicuci, dilelehkan, dibentuk jadi butiran kecil yang disebut biji plastik. Biji plastik inilah yang kemudian dijual ke produsen untuk dijadikan ember, pipa, kantong plastik baru, sampai komponen otomotif. Dan ini bagian yang paling jarang dibahas. Biji plastik dari Bantar Gebang tidak semuanya berakhir di pasar lokal. Ada yang diekspor ke Tiongkok, Vietnam, dan negara-negara Asia lainnya. Sampah yang dibuang warga Jakarta hari ini bisa jadi bahan baku pabrik di Guangzhou minggu depan. Lalu di atas itu semua ada startup modern yang mulai masuk ke ekosistem ini. Waste for Change Ecosystem, mereka menjembatani antara rumah tangga, perusahaan, dan fasilitas daur ulang dengan sistem yang lebih terorganisir dan transparan. Mereka membawa teknologi dan manajemen modern ke ekosistem yang selama ini berjalan secara informal. Dua dunia, informal dan modern, sekarang hidup berdampingan di satu ekosistem yang sama. Dan ini yang paling jarang masuk ke berita, kondisi permukiman di sekitar Bantar Gebang. Kalau kamu berkunjung di kawasan sekitar TPST, kamu akan menemukan sesuatu yang mungkin jauh dari ekspektasi. Ada rumah-rumah permanen dengan dinding bata dan cat yang terawat. Ada warung makan yang ramai jam makan siang, ada toko sembako, bengkel motor, salon kecil, ada anak-anak berseragam yang berangkat sekolah pagi. Ini bukan gambaran kemiskinan absolut yang sering diasosiasikan dengan kata tempat pembuangan sampah. Ini adalah komunitas yang sudah beradaptasi selama puluhan tahun, membangun ekonomi lokal di atas dan di sekitar ekosistem yang ada. Sri, salah satu pemulung senior yang sudah 40 tahun bekerja di Bantar Gebang,
punya rumah permanen yang dibelinya dari hasil usaha. Di halaman rumahnya masih ada tumpukan sampah yang disortir. Di sisi lain ada warung kelontong. Satu orang, satu lokasi, beberapa sumber penghasilan yang berjalan bersamaan. Tapi ini bukan berarti semuanya baik-baik saja. Rumah yang permanen tidak otomatis berarti udara yang bersih. Warung yang ramai tidak otomatis berarti air sumur yang aman. Kehidupan yang berjalan normal di permukaan bukan berarti tidak ada risiko serius yang mengintai di bawahnya. Inilah ironi terbesar Bantar Gebang, kemakmuran relatif yang dibangun di atas fondasi yang rapuh secara lingkungan. Soal peran pemerintah, ini perlu disebutkan sebagai konteks. Pemerintah pusat sudah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang pengolahan sampah menjadi energi terbarukan. Ada proyek PSIL, pengelola sampah menjadi energi listrik, yang sedang didorong untuk segera direalisasikan di Bantar Gebang. Secara teknis, gas metana yang selama ini terbuang ke udara itu bisa ditangkap dan dikonversi menjadi listrik atau biogas. Ini sudah dibuktikan di beberapa TPA lain di Indonesia, termasuk di Palu yang berhasil menghasilkan hingga 2 MW dari gas landfill-nya. Kalau teknologi yang sama diterapkan di Bantar Gebang, yang volume metananya jauh lebih besar, potensi energinya bisa sangat signifikan. Tapi antara kebijakan di atas kertas dan perubahan nyata di lapangan masih ada jarak. Dan selama jarak itu belum tertutup, kehidupan di Bantar Gebang terus berjalan dengan caranya sendiri, dengan segala kelebihan dan risikonya. Sekarang coba kita lihat gambar besarnya, dan ini bagian yang paling penting dari seluruh video ini. Jakarta adalah kota dengan jutaan penduduk, gedung pencakar langit, pusat belanja mewah, dan ekonomi terbesar di Indonesia. Setiap hari, warganya mengkonsumsi makanan, plastik kemasan, belanja online yang datang dengan semalam, gaya hidup modern yang menghasilkan limbah dalam jumlah yang luar biasa. Dan semua limbah itu setiap hari tanpa henti dikirim ke Bekasi. Warga Jakarta tidak perlu memikirkan kemana sampahnya pergi. Mereka taruh di depan rumah, truk datang, sampah hilang, selesai. Tapi tidak selesai, sampah itu hanya berpindah tempat, ke atas gunungan di Bekasi, di atas tanah yang bukan milik Jakarta, dihirup oleh warga yang tidak punya andil dalam menghasilkan sebagian besar sampah itu. Ini yang disebut ketimpangan lingkungan. Kota menikmati kemudahan konsumsi, pinggiran kota menanggung dampak ekologisnya. Dan yang paling ironis, dari ketimpangan itu muncul bisnis. Dari sampah kiriman Jakarta, warga Bekasi membangun mata pencaharian, membangun rumah, membangun jaringan distribusi yang ujungnya sampai ke pasar internasional. Mereka tidak menunggu solusi, mereka menciptakan solusi sendiri dengan apa yang ada di depan mereka. Dan sekarang, satu fakta terakhir yang sering bikin orang terdiam ketika mendengarnya. Bantar Gebang menerima lebih dari 7.300 ton sampah setiap hari. Plastik menyumbang sekitar 35% dari total itu. Artinya lebih dari 2.500 ton plastik masuk setiap hari. Kalau plastik itu di harga rata-rata 500 per kilo di level pemulung, itu 1,25 miliar nilai material yang berputar setiap hari hanya di level paling bawah rantai bisnisnya. Per bulan, 37,5 miliar hanya dari plastik, hanya di level pemulung ke pengepul. Belum termasuk kertas, logam, kaca, belum termasuk margin pengepul, pabrik, distributor, eksportir. Ekosistem ekonomi informal ini nilainya besar dan hampir tidak ada yang membicarakannya. Leonardo DiCaprio posting foto Bantar Gebang dapat 371.000 likes dalam 15 jam. Dunia melihat Bantar Gebang sebagai bencana lingkungan. Tapi di balik bencana itu, ada ribuan yang justru membangun hidupnya dengan tangan mereka sendiri dari sampah yang dibuang orang lain. Jadi setelah semua yang kita bahas tadi, gimana kalian melihat Bantar Gebang sekarang? Apakah ini masalah lingkungan yang harus segera diselesaikan sebelum bom waktu metanya meledak lebih besar?
Atau ini ekosistem bisnis luar biasa yang selama ini diabaikan, yang membuktikan bahwa peluang bisa tumbuh bahkan di tempat paling yang tidak terduga sekalipun. Atau mungkin keduanya, dua kenyataan yang sama-sama nyata, yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Tulis di kolom komentar. Dan kalau konten kayak gini berguna buat kalian, subscribe sekarang. Karena masih banyak cerita dari tempat-tempat yang sering kita lewati setiap hari tanpa benar-benar kita lihat. Sampai ketemu di video berikutnya.